Pemirsa Badan SAR Nasional atau Basarnas mengirimkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bantuan dikirimkan menggunakan helikopter. Dalam video yang diterima, Basarnas tidak melemparkan bantuan dari udara. Tim pengirim memarkirkan terlebih dahulu helikopter ke darat agar bantuan yang dikirimkan tidak rusak karena benturan. Kedatangan helikopter disambut oleh para pengungsi. Mereka tertib mengambil bantuan berupa beras, mie instan, dan sejumlah kebutuhan lain yang bisa meringankan beban para korban. Hingga kini Basarnas masih mengupayakan pemberian bantuan kepada korban bencana di wilayah Sumatera. Sementara itu kiriman dilakukan dengan menggunakan mobil, truk sampai dengan helikopter. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Kapus Datin.Kom BNPB Abdul Muhari. Selamat siang Pak Muhari. Selamat siang Mbak Vera. Ya Pak Muhari, bagaimana update penanganan banjir saat ini di sana dan apa yang menjadi fokus penanggulangan dari BNPB? Ya, saya posisinya saat ini di Posko Lanut Iskandar Muda, Banda Aceh. Ini posko logistik utama untuk wilayah Aceh, di mana bantuan-bantuan, baik itu bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari warga dan masyarakat secara umum, organisasi itu kita poolkan utamanya di sini untuk kemudian kita distribusikan ke daerah-daerah terdampak. Di sini kekuatan alat unit-unit udara kita ada 4 pesawat dan 4 heli yang tidak berhenti untuk mendroping logistik bantuan ke lokasi. Begitu selesai langsung loading dan seterusnya. Jadi untuk prioritas terkait dengan pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, saya bisa sampaikan bahwa tidak ada satu kabupaten kota pun yang saat ini tidak atau belum menerima bantuan. Tetapi memang untuk mencapai kebutuhan masyarakat terdampak, ini kita akan terus tetap optimalkan karena ada 4 kabupaten kota, yaitu Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Aceh Tamiang saat ini sudah bisa ditempuh dari jalur darat sehingga truk-truk kami sudah bisa masuk ke jalur darat. Tinggal Benar Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah yang masih harus kami optimalkan via udara. Nah, via udara ini tentu saja tonase bantuannya tidak sebanyak tonase bantuan yang bisa disalurkan melalui jalur darat. Strateginya kami meningkatkan jumlah sorti penerbangan untuk bisa sorting bantuan dan menambah jumlah unit udaranya. Kami harapkan dalam 2-3 hari ke depan ada tambahan dukungan heli dan pesawat karavan sebanyak 6 unit sehingga frekuensi penerbangan sortinya bisa lebih optimal dan lebih maksimal, Mbak Vera. Ya, drop bantuan melalui udara untuk menjangkau area-area yang masih terisolir, tidak bisa dijangkau melalui darat. Tapi juga ada keluhan dari warga, Pak. Sempat viral juga di media sosial bahwa bantuan itu di-drop, kemudian berhamburan beras ataupun juga mie, sampai mereka harus mengais gitu. Secara mekanisme, apakah untuk drop bantuan melalui udara hari ini itu masih sama, Pak? Atau ada perubahan? Iya, untuk video yang sempat viral itu di kejadian di Tapanuli Tengah ya. Saya kira Pak Bupati sendiri yang ada di atas heli waktu itu akan membuat video klarifikasi hari ini. Jadi mengenai apa yang terjadi pada saat itu akan dijelaskan sendiri oleh Pak Bupati. Tetapi dari prosedur kita untuk jenis-jenis makanan yang masanya berat, artinya kalau dilempar itu akan pecah, itu kita tidak akan melakukan dropping secara langsung dengan melempar. Ini biasanya kita lakukan SOP-nya untuk dus-dus mie instan misalkan, yang relatif massa beratnya tidak terlalu berat sehingga jika dilakukan dropping langsung dari dijatuhkan langsung dari heli dengan ketinggian kurang dari 30 meter itu harusnya tidak rusak. Tetapi tentu saja ini akan menjadi perhatian kami, atensi kami untuk bisa lebih baik lagi dalam
menyusun dan menentukan siapa yang akan melakukan dropping. Dari BNPB dan Basarnas, kita meminta satu perwira dari TNI AU yang biasanya sudah sangat biasa melakukan dropping dari udara. Nah, kalau misalkan ada baik itu siapapun yang dari sipil yang belum mungkin memiliki pengalaman dan kompetensi dalam melakukan dropping bantuan dari udara, ini akan kita evaluasi supaya ke depan tidak terjadi lagi, Mbak Vera. Ya, secara prosedur jadi per hari ini seperti apa Pak himbauan yang dilakukan kepada siapapun yang mengirimkan bantuan ke daerah-daerah terisolir dengan helikopter ataupun juga pesawat? Ya, kita sudah kembali berkoordinasi dengan pihak Lanut ya, baik itu dari pos kita di Aceh maupun di Sumatera Utara yang berpusat di Silangit, bahwa yang akan naik dalam heli yang akan mendropping bantuan itu adalah perwira TNI atau perwira Polri yang memang sudah memiliki pengalaman untuk dropping logistik dari udara. Ini yang kita tegaskan secara SOP. Untuk bantuan logistik sampai dengan saat ini masih ada berapa banyak Pak yang harus didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak? Ya, kalau kita melihat jumlah pengungsi yang ada di data di dashboard resmi BNPB, tentu saja ini masih sangat banyak. Tetapi berjalan dengan pulih dan makin baiknya beberapa akses darat, maka distribusi logistik dengan menggunakan truk di beberapa tempat, khususnya di Sumatera Barat, kemudian pesisir timur Aceh sebelum Benar Meriah, itu sudah bisa dijangkau dengan jalur darat. Nah, untuk lintas timur Aceh sendiri ini sebenarnya sangat krusial. Kalau lintas timur ini sudah bisa kita perbaiki, saat ini sedang dikerjakan oleh Balai Pengelola Jalan Nasional Kementerian PU, ini akan sangat vital bahwa distribusi logistik kita dalam dorongan truk itu sudah bisa masuk. Tetapi ada 2 jembatan yang masih dalam proses pengerjaan di Merdu dan satu lagi itu sedang dibangun jembatan Beli yang estimasi dari Kementerian PU dalam 10 hari ke depan. Nah, untuk menjaga distribusi logistik dari darat nantinya baru bisa didistribusi melalui lintas timur ini 10 hari ke depan di hingga titik jembatan yang masih rusak itu. Sementara kami menggunakan jalur udara dan jalur laut. Kami punya 2 kapal saat ini dengan tonase bantuan hingga 40 ton. Jadi ada beberapa kabupaten kota mulai dari Lok Sumawe hingga Aceh Tamiang itu yang kita coba masuk dari jalur laut karena tonase bantuannya lebih banyak. Nah, semua opsi ini kita lakukan, Mbak Vera, agar optimalisasi distribusi ini tidak hanya dari frekuensinya, tapi dari tonase bantuannya bisa kita optimalkan, Mbak Vera. Ya, bukan hanya soal kebutuhan pokok logistik, tapi juga bagaimana untuk menjamin kesehatan dan membantu para korban bencana banjir, karena infonya ada beberapa dari warga korban bencana yang sudah mulai terjangkit beberapa penyakit, Pak. Bagaimana dengan pengerahan tim medis ke lapangan? Ya, untuk tim medis, tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga sudah bersama-sama di posko baik itu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan juga bantuan Presiden berupa vitamin dan obat-obatan itu sudah 98% kita distribusikan ke kabupaten kota terdampak via udara. Nah, ini karena relatif tonase bantuannya tidak terlalu berat, kita bisa optimalkan via jalur udara untuk vitamin dan obat-obatan ini. Kemudian kami juga menyediakan 1 unit heli per 4 kabupaten. Tadi 1 unit heli per 4 kabupaten untuk angkutan orang. Jadi angkutan orang maksudnya di sini jika ada kemudian yang membutuhkan atensi dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, seperti pagi ini heli kami dari Aceh Tengah itu mengangkut 1 ibu hamil yang harus dalam kondisi urgen untuk bisa dibantu di rumah sakit yang lebih besar, itu kita angkut dari Aceh Tengah ke Banda Aceh. Nah, hal-hal seperti ini yang kita lakukan saat ini. Jadi ketika berangkat itu heli kami mengangkut logistik, kemudian ketika pulang itu mengangkut orang atau
masyarakat yang memang perlu untuk dievakuasi untuk mendapatkan perawatan. Mbak Vera. Ya, Pak Muhari, terkait dengan korban yang masih hilang, bagaimana sejauh ini upaya pencariannya, Pak? Titik dan lokasi mana yang masih banyak sekali korban yang belum ditemukan? Untuk upaya pencarian korban, tim gabungan di lapangan dikomando oleh Basarnas. Memang tim ini sudah bekerja lebih dari 1 minggu dan cukup tantangan alam yang dihadapi sangat berat. Tetapi hingga saat ini di daerah-daerah dengan korban hilang dilaporkan masih banyak, itu pencarian tetap dilakukan. Misalkan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, di Sumatera Utara, di Bolga, itu masih terus dilakukan. Untuk Aceh itu Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan seterusnya itu masih terus dilakukan. Dan dukungan-dukungan dari penambahan alat perangkat dari TNI Polri juga kami di Aceh kemarin sudah mendapatkan tambahan dukungan personil dari Kodam Aceh Iskandar Muda yang tidak hanya menambah dukungan personil di lapangan, tetapi juga bisa menambah kekuatan dan lebih menyebar sehingga upaya pencarian ini kita harapkan bisa lebih optimal. Mbak Vera. Ya, kita harapkan korban yang masih hilang dapat segera ditemukan. Terima kasih Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.